Reimbursement. Nah, gue banyak nonton video-video tentang yang namanya reimbursement nih, video-video yang kontennya tuh niche-nya tuh tentang keuangan lah. Nah, pandangan gue tentang reimbursement ini, gue sebenarnya nggak setuju terkait masalah reimbursement. Dan di kantor gue pun gue usahain reimbursement itu kalau bisa nggak ada lah gitu. Kenapa sih? Alasannya gini. Pertama itu adalah reimbursement itu perusahaan itu seperti ditodong. Jadi kayak begini nih, karyawan udah ngeluarin duit, ganti dong duit gue. Nah, sehingga harusnya kan biasanya itu tahap review dulu, approve apa enggak, baru keluarin duit. Kalau dia approve, bisa jadi ditolak biaya itu. Tapi ketika yang namanya karyawan itu mengajukan reimbursement, perusahaan mau nggak mau ketika yang namanya dokumen pendukungnya udah cukup terpenuhi, mau nggak mau dibayar tuh, diganti. Sehingga tahap reviewnya itu udah post factum lah, bisa dibilang seperti itu akhirnya. Bukan lebih ke preventif terkait masalah dana keluar, kontrol masalah dana keluar itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah perpajakan, misalkan reimbursement itu terkait masalah biaya-biaya penggunaan jasa pihak ketiga, yang dimana di situ ternyata ada komponen yang namanya PPh 21 atau PPh 23. Nah, dengan karyawan ini yang reimbursement, apalagi karyawan biasanya yang sering reimburse kan tuh orang-orang operasional tuh, apakah marketing, sales, dan sebagainya, yang mereka sama sekali nggak ngerti yang nama perpajakan, dan bukan salah mereka juga gitu. Nah, ketika mereka ngereimburse, mau nggak mau kan biayanya tuh full tuh diganti. Nah, mungkin kita potong, mereka udah ngeluarin 10.000 atau 100.000, terus kita potong duit mereka untuk PPh 2123. Mereka pasti marah, ya gue mana tahu terkait masalah pajak, pasti mereka bilangnya seperti itu. Nah, mau nggak mau perusahaan yang menanggung terkait masalah PPh itu terkait masalah aspek perpajakan. Belum lagi misalkan ternyata ada PPN yang sebenarnya bisa dapat yang namanya faktur pajak, bisa jadi seperti itu, akhirnya malah nggak dapat faktur pajak karena yang beli orang pribadi, yang si sales itu atau si marketing itu, bisa jadi kan seperti itu terkait perpajakan. Ketiga, alasannya adalah untuk kelancaran operasional. Nah, ini gue tambah nggak setuju lagi gitu loh. Sekarang gue balikin lagi, kalau emang argumennya adalah demi kelancaran operasional, bagaimana kalau ketika si karyawan nggak punya duit, misalkan di akhir-akhir bulan nih lagi nggak ada duit, sedangkan operasional harus jalan, karena kebiasaan prosedur reimbursement ini kan jadi malah terhambat gitu loh. Gue ngeliatnya seperti itu. Jadi untuk alasan ketiga ini, gue lebih, bahkan untuk 1, 2, 3 ya, alasan 1, 2, 3 lebih ke diperbaiki masalah apakah prosedur pengadaannya, ini lebih ke tata kelolanya lah, prosedur pengadaannya, prosedur ya macem-macem lah gitu loh. Bagaimana operasional itu bisa berjalan dengan efisien dan efektif, bisa dibilang seperti itulah, dengan lancar lah, bisa dibilang bahasa baiknya. Oke, dari gue itu aja terkait masalah reimbursement. Teman-teman mungkin punya tanggapan lain, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.